Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rohis Talk, Rohis Check, one, two, three, four. Yeay, Wah, Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allahu Allah. Akbar. Mantap. Ya, rekan-rekan sekalian, di Ramadan kali ini kita akan kembali lagi di Rohis Talk ya. Bersama saya, PH dan Kak Hafid, yang akan Halo. sama-sama Assalamualaikum. sharing gitu ya tentang rohis, tentang keislaman, tentang Ramadan. Mungkin karena sekarang temanya sekarang lagi nuansanya nuansa Ramadan gitu. Baik, Kakak Hafid, apa kabar di bulan Ramadan ini? Baik, KPH. KPH Alhamdulillah. sehat? Alhamdulillah. Walaupun agak Makin pilek. bugar ya. Ya baik, tanpa berpanjang kala mungkin sekarang Kak Hafid ingin sharing tentang apa nih? Tentang itikaf ya? Betul sekali, KPH. Insya Allah kita Supaya akan ya, sharing terkait sunnah Rasulullah SAW yang sangat dianjurkan ya, KPH. ya. Tentunya di bulan Ramadan ini ya. Dan di 10 hari terakhir Ramadan. Alhamdulillah, KPH langsung saja ini Ya silakan, KPH. nggak usah lama-lama lagi. Maksud saya tidak biar bisa langsung Ya, bisa sharing, silakan kepada Kak Hafid untuk membahas tentang itikaf. dalam beberapa riwayat begitu ya, tentu kita punya syarat-syarat dalam beriktikaf. Kalau yang pertama yang tentu syaratnya seorang muslim ya beriktikaf. Ya, orang Yahudi, kafir, Nasrani itu bukan iktikaf. Bahkan saya baca di artikel sekarang dilarang ya masuk ke Masjidil Aqsa ya umat muslim ya Allah pengen iktikaf di Masjidil Aqsa padahal doanya itu mustajab itu salah satu yang doa mustajab itu Masjidil Aqsa tapi dilarang. Tapi kita punya masjid ya teman-teman silakan masuk masjid sebelum seperti halnya saudara kita di Palestina dilarang ya jangan sampai kita dilarang apalagi kalau di Indonesia bebas masuk masjid. Jadi gunakan kesempatan-kesempatan yang baik ini untuk kita berbuat baik juga gitu ya umat Islam. Kemudian yang kedua balik gimana dengan anak-anak. Kemarin saya membawa murid saya ya umur masih belum balik. Ini syarat utama. Anak-anak dibolehkan apalagi yang sedang beritikaf, orang lain yang sedang beritikaf. Itu boleh anak-anak juga. Ini syarat utamanya ya. Kemudian tadi ya dilakukan di dalam masjid atau musala. Kemudian itikaf itu, nah tadi sudah dijelaskan ya harus niat di awal. Kalau nggak niat, ya di tengah gimana baru niat di tengah ya boleh saja ya. Kalau lupa tidak apa-apa. Al insanu mahalal mahalal khata wa nisyan. Tempat salah dan lupa ya. Manusia itu salah dan lupa tidak apa-apa ya. Kemudian orang yang eh, beritikaf tidak harus berpuasa kalau di hari-hari yang lain. Kalau sekarang mah berpuasa ya. Kalau di hari-hari lain tidak apa-apa, tidak berpuasa. Jangan sampai salah persepsi ya ketika itu diem aja tidak makan, tidak minum apa. Tidak ya. Kalau di hari-hari yang sudah Ramadan apa selain Ramadan kalau mau beritikaf boleh ya. Kan malam boleh makan. Apalagi malam boleh. Ini khawatir kalau siang hari itikafnya Oh, coach iya. ya. Nah, Lanjut gitu ya, ya. siang malam itikaf ini. Boleh sebenarnya ya. Dan kemudian ada pertanyaan yang mendasar. Hal-hal apa saja yang menjadi rukhsah nih coach ya ketika itikaf? Katanya itikaf kan berdiam diri. Saya juga sempat tanya sama Ustadz gitu ya. Gimana nih kalau itikaf batal atau enggak gitu ya ketika kita tidak berdiam diri keluar masjid. Nah, kalau keluar masjidnya memang keluar benar-benar keluar di area masjid berarti itikafnya batal. Tapi kalau keluar masjid ingin ada sesuatu rukhsah panggilan jiwa, panggilan badani gitu ya. Misalkan pengen kencing, pengen BAB. Nah, ini mah kalau masih di luar di dalam masjid masih diperbolehkan ada ujur syar'inya. Ya, ada rukhsahnya, ada keringanannya, apa namanya bersifat syar'i. Ini boleh diperbolehkan apabila ada kebutuhan badannya kita gitu ya boleh silakan untuk keluar kita pengen buang air kecil buang hajat boleh silakan kemudian kita berwudu lagi asal masih di area masjid tersebut gitu ya masih bersatu dengan masjid tersebut WC-nya masih bersatu tempat duduk masih bersatu ya kalau ke rumah gimana batal kalau ke rumah harus diulangi lagi niatnya itu mah pengen pengen ketemu istri mungkin ya ketemu keluarga ketemu ibu rindu itu mah ya kalau Ke warteg, ke warteg.
Ke warteg apalagi, warteg apalagi itu mah. Apalagi ketika puasa ya di siang hari. Tuh, selain batal itikaf, batal puasa ya. Nah ini yang perlu kita ketahui rekan-rekan semua. Jadi di dalam itikaf. Tadi sudah dijelaskan juga oleh saya ya bahwa ketika beritikaf, teman-teman semua, sahabat semua harus apa namanya melakukan amalan-amalan sunnah dari baginda Rasul. Bukan harus sebenarnya, disunahkan, dianjurkan ya dianjurkan untuk melakukan sunnah-sunnah dari baginda Rasulullah. Tidak lepas dari sunnah dari baginda Rasulullah. Tadi tidur kalau mau tidur ya tidurnya tidur qailullah. Kemudian karena tidur beristirahat setelah malam hari mungkin setelah teman-teman tilawah, setelah teman-teman tarawih, teman-teman qiyamul lail, boleh tuh silakan dikumpulkan. Nah, jadi itikaf di dalam masjid tidak hanya memindahkan tidur kita dari rumah ke masjid. Ya, bukan seperti itu. Tapi itikaf di dalam masjid adalah menjalankan sunnah-sunnah lain selain sunnah berdiam diri di masjid. Ya. Salatnya ditingkatkan, zikirnya ditingkatkan, salawat pada baginda Rasulullah SAW ditingkatkan, kemudian amalan-amalan lainnya. Kalau baca buku gimana? Ya, kalau mendengarkan yang ceramah gimana? Ya, gitu nggak apa-apa. Itu menambah wawasan hazanah keilmuan kita. Misalkan ke masjid bawa buku Islami. Ya, kalau mahasiswa misalkan lagi ingin belajar, nggak apa-apa silakan ya. Tapi jangan mengerjakan tugas dulu ya. Tugas bolehlah nanti setelah itikaf. Yang terakhir nih apa ya? Ya gimana waktu itikaf? Beberapa ulama berpendapat untuk waktu atau jangka waktu itikaf ini ya disepakati oleh banyak ulama boleh dilakukan tidak terbatas waktu atau jangka waktu baik apa namanya waktu siang hari malam gitu ya maupun jangka waktu misalkan 1 jam 2 jam 3 jam ya kalau di 10 hari terakhir Ramadan boleh 1 hari full 3 hari full bahkan 10 hari full Insya Allah luar biasa. Misalkan kalau apa ya misalkan sibuk gitu ya sibuk kerja gitu ya ada belum libur boleh hanya dilakukan ketika malam hari ya sampai waktu sahur misalkan kalau masjidnya tidak menyediakan sahur kan pulang dulu ke rumah ya pulang ke rumah boleh dilanjutkan lagi nanti setelah pulang kerja begitu seterusnya boleh ya kita mengambil keutamaan sunnah lain tadi ya itikaf itu mengambil selain mengambil sunnahnya itikaf dari baginda Rasulullah mengambil sunnah-sunnah lain dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi waktunya bebas teman-teman boleh kapan saja waktunya ya sekali lagi poin penting dari itikaf di 10 hari Ramadan terakhir ini adalah sunnah yang sangat dianjurkan bahkan dilakukan oleh Rasulullah sampai menjelang wafatnya. Berarti saking utamanya, saking dianjurkannya. Dan itikaf ini salah satunya di bulan 10 hari terakhir Ramadan ini ada namanya malam keutamaan, malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Ya, kita kejar malam Lailatul Qadar selain mendapatkan sunnah dari baginda Rasulullah, kita juga mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Terutama di malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. 31 nggak ada ya. Kayak jalan mobil ganjil genap. Ya, ganjil genap. betul. Ya, kayak jalan mobil ya. Tapi memang beberapa ulama kalau malam Lailatul Qadar biasanya katanya ada di. Makanya kalau orang sibuk silahkan ambil saja di malam ganjil itikafnya ya kalau belum luang waktunya silahkan gunakan kesempatan malam ganjil. Kalau libur misalkan libur sekolah, belajar nih ya, libur sekolah nih udah libur, mulai libur kayaknya ya belajar. Ini boleh silahkan teman-teman gunakan kesempatan liburannya untuk beritikaf untuk mengejar malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ya. Nah, malam Quran, kan ada disiplin yang salah kan malam diturunkan Quran ya, malam kemuliaan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bagian dari kita saling mengingatkan ada satu sunnah yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah bahkan menjelang wafatnya baginda Rasulullah sering melakukan hal ini yaitu itikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kita di 10 hari terakhir Ramadan, sahabat semua, sahabat Roy, sahabat Irma di Bogor, mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang husnul khotimah di bulan Ramadan ini. Orang-orang yang awalnya baik, tengahnya baik, akhirnya lebih baik. Masya ya Allah.
Amin. Terima kasih KPH, Ya, seperti itu mungkin sedikit pemaparan seputar itikaf kita. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya berarti itikaf ini bisa memperbesar peluang kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar gitu ya. Dan tadi kata Betul sekali. Kak Hafid kan kalau Lailatul Qadar itu adalah khairu min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Khairun alfis. Nah, jadi Betul. kalau misalnya kita bersedekah gitu ya, 30.000 aja. Ketika malam Lailatul Qadar saat itu gitu. Sama aja kita dengan Dikali 1000. kita terus-terusan selama 1000 bulan, selama 1000 bulan itu setara sama kalau 1 bulan itu 30 hari ya, berarti kan 30.000 hari ya. 30.000 hari, betul. Nah, 30.000 hari kita sedekah terus gitu. Jadi makanya ataupun kalau misalnya kita tilawah selama 30.000 hari gitu ya, kalau misalnya dapat 1 juz berarti 30.000 juz gitu ya dalam 1 malam gitu. Makanya Masya Allah jangan sampai terlewatkan Lailatul Qadar ini, kita berburu selama 10 hari terakhir ini di tiap malamnya, utamanya di malam-malam ganjil. Semoga kita bisa mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar gitu ya. Mungkin itu buat episode kali ini. Kak Hafid, ada yang mau disampaikan mungkin terakhir? Terakhir, tetap semangat, kita buru Lailatul Qadar dan beriktikaf di masjid. Di masjid terdekat maupun terjauh, silahkan masjid. Di Masjidil Haram. Mungkin ada yang ke Madinah, ya. Iya, ke Masjidil Haram mungkin kan ada ya. Masya Allah ya. Ya, terima kasih KPH. Ya, sekali lagi terima kasih buat Kak Hafid. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi sebuah amalan soleh kita di sore hari ini ya. Semoga kita bisa terus istiqomah di Ramadan ini dan apalagi mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Sekian buat episode kali ini. Rohis Talk, Rohis Check 1, 2, 3, 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.